Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Yusita Dewi, NIM P07124120025, Prodi Diploma 3, Jurusan Kebidanan, tingkat 1 semester 2. Di sini, saya akan membuat video presentasi tugas etiko-legal, yaitu tentang budaya akademik dan etos kerja, sikap adil dan terbuka. Adapun materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama tentang budaya akademik. Adapun subtopik yang akan saya bahas dalam materi budaya akademik yaitu yang pertama tentang definisi budaya akademik, yang kedua tentang ciri-ciri budaya akademik, yang ketiga tradisi budaya akademik. Yang kedua yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini yaitu tentang etos kerja. Adapun materi yang akan saya bahas dalam etos kerja yaitu yang pertama definisi dari etos kerja, yang kedua fungsi dari etos kerja, yang ketiga ciri-ciri dari etos kerja. Yang terakhir akan saya bahas dalam presentasi kali ini yaitu sikap adil dan terbuka. Adapun subtopik bahasa yang akan saya bahas yaitu tentang definisi dari sikap adil dan terbuka. Materi yang pertama saya akan bahas yaitu tentang definisi budaya akademik. Budaya akademik dapat dipahami sebagai suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai, dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik di lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian. Kehidupan dan kegiatan akademik diharapkan selalu berkembang, bergerak maju bersama dinamika perubahan dan pembaharuan sesuai tuntutan zaman. Perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan dan kegiatan akademik menuju kondisi yang ideal senantiasa menjadi harapan. Dalam dambaan setiap instan yang mengabdikan diri melalui dunia pendidikan tinggi dan penelitian, terutama mereka yang menggenggam idealisme dan gagasan tentang kemajuan. Perubahan dan pembaharuan ini hanya dapat terjadi apabila digerakkan dan didukung oleh pihak-pihak saling terkait, memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap perkembangan dan kemajuan kebudayaan akademik. Budaya akademik sebenarnya adalah budaya universal, artinya dimiliki oleh setiap orang yang melibatkan dirinya dalam kegiatan akademik. Yang kedua yaitu tentang ciri-ciri budaya akademik. Adapun ciri-ciri dari budaya akademik yaitu yang meliputi yang pertama, penghargaan terhadap pendapat orang lain, yang kedua pemikiran rasio dan kriterialitas dengan tanggung jawab yang moral, yang ketiga kebiasaan membaca, yang keempat penambahan ilmu dan wawasan, yang kelima yaitu kebiasaan meneliti dan mengabdi kepada masyarakat, yang keenam menulis buku, artikel, dan makalah, yang ketujuh diskusi ilmiah, yang ke-8 proses belajar mengajar, dan yang terakhir yang ke-9 yaitu manajemen perguruan tinggi yang baik. Materi yang ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang tradisi akademik. Tradisi akademik yaitu tradisi yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat akademik dengan menjalankan proses belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan cara pikir yang kritis, analitis, rasional, dan inovatif di lingkungan akademik. Saya akan membahas tentang etos kerja. Di materi etos kerja ini, saya akan membahas yang pertama yaitu definisi etos kerja. Etos kerja adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Etos berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos, yang berarti watak atau karakter, sikap, dan kebiasaan. Dari kata ethos terambil pula kata etika dan etis, yang mengacu pada makna kualitas esensial seseorang atau kelompok termasuk pula bangsa. Etos kerja berarti karakteristik, sikap, atau kebiasaan, kualitas esensial seseorang atau kelompok bangsa kerja. Etos kerja dapat diartikan sebagai suatu doktrin tentang kerja yang diyakini seseorang atau sekelompok orang sebagai baik dan benarnya, yang terwujud nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka.
dapat disimpulkan bahwa etos kerja seseorang pendidik merupakan karakteristik khas seseorang pendidik menyangkut semangat dan kinerja dalam bekerja, mengajar, serta sikap dan pandangan terhadap kerja. Etos kerja pendidik dalam pengertian lain yaitu sikap mental dan cara diri seseorang guru dalam memandang, mempersepsi, menghayati sebuah nilai dan kerja. Yang akan saya bahas tentang materi etos kerja yaitu fungsi etos kerja. Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Adapun fungsi dari etos kerja diantaranya yaitu yang pertama, berfungsi untuk mendorong timbulnya tingkah laku. Yang kedua, berfungsi untuk membuat pergairah dalam kegiatan. Yang ketiga, berfungsi untuk menggerakkan. Ketiga yang akan saya bahas di materi etos kerja yaitu ciri-ciri etos kerja. Ciri dari etos kerja yaitu untuk melihat apakah seseorang mempunyai etos kerja yang tinggi atau tidak dapat dilihat dari cara kerjanya. Adapun ciri-ciri dari etos kerja yaitu antara lain: yang pertama, memiliki standar kemampuan dalam bidang profesional yang diakui oleh kelompok atau organisasi profesi itu sendiri. Yang kedua, berdisiplin tinggi atau taat kepada aturan dan ukuran kerja yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, selalu berusaha meningkatkan kualitas dirinya melalui pengalaman kerja dan melalui media pembelajaran lainnya. Etos kerja seseorang yang tinggi dapat diketahui dari cara kerja yang dimiliki 3 ciri dasar. Materi yang terakhir saya akan bahas yaitu materi yang ketiga, yaitu tentang sikap terbuka dan adil. Yang sikap adil dan terbuka. Sikap adil dan terbuka berasal dari kata dasar terbuka dan transparan, yang berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak keliru, dan tidak ada kerugian. Dengan demikian, keterbukaan dan transparansi adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak disaksikan lagi kebenarannya. Kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah, keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan faktor penyelenggaraan pemerintah. Keadilan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang berarti kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.